Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Minggu 15 Februari 2026 bersama Romo Petrus Santoso SCY dari Makau. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini cukup panjang. Izinkan saya untuk membacakannya bagimu. Please konsentrasi, jangan tidur. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengadakannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, pesan dari bacaan Injil hari ini isinya daging semuanya. Tuhan Yesus begitu tegas untuk menuntun kita menjadi orang yang baik, benar, dan suci. Di awal Yesus menegaskan bahwa Dia bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya dengan menuntut ketaatan hati, bukan sekedar lahiriah. Yesus mengajarkan kebenaran yang melampaui ahli Taurat, berfokus pada kasih, integritas, dan pembaharuan batin untuk mengatasi akar dosa seperti amarah, hawa nafsu, dan ketidakjujuran. Mari kita ikuti tuntunan Yesus supaya kita menjadi orang yang baik, benar, dan suci. Pertama, ayat 17 sampai 20. Yesus menyempurnakan hukum Taurat dengan membawa esensi kasih ke dalam hati manusia. Ketaatan murid Yesus harus lebih dalam daripada sekedar mematuhi aturan formal, melainkan didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Kedua, ayat 21 sampai 26. Yesus mengajar bahwa kemarahan yang tidak terkendali dan kebencian terhadap sesama sama seriusnya dengan pembunuhan di mata Allah. Kita diajak untuk berdamai dan memiliki kasih, bukan dendam. Ketiga, ayat 27 sampai 30. Yesus menegaskan bahwa dosa hawa nafsu dimulai dari hati dan pikiran. Oleh sebab itu, Yesus menuntut integritas moral yang total, di mana mata dan tangan, simbol tindakan dan pandangan, harus dijaga agar tidak membawa pada dosa perzinahan. Buka mata kita lebar-lebar. Ada banyak kasus perselingkuhan dan perzinahan yang mengobrak-abrik hidup keluarga dan hidup membiara. Keempat, ayat 31 sampai 32. Yesus menegaskan kesucian lembaga perkawinan, menekankan pentingnya kesetiaan dan menentang perceraian yang sewenang-wenang. Please, stop adanya perceraian yang bisa melukai hati anak-anakmu. Kelima, ayat 33 sampai 37. Ditegaskan bahwa orang beriman dipanggil untuk hidup dalam kejujuran mutlak, sehingga tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Perkataan ya harus berarti ya, dan tidak harus berarti tidak. Jangan suka obral janji dan hanya omon-omon saja. Akhirnya, tuntunan untuk menjadi orang yang baik, benar, dan suci, kita diundang untuk memeriksa batin, memeriksa hati dan motivasi, serta memohon kekuatan Roh Kudus agar kita mampu hidup sesuai standar kasih Kristus, bukan sekedar takut melanggar aturan. Oke semuanya? Siap. Tuhan memberkati. You are the best. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Minggu 15 Februari 2026. Terima kasih kepada Romo San untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.